Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Gus Luken Sunarto di sini. Saudaraku, rekan-rekan guru, Bapak Ibu guru yang saya hormati, di kesempatan ini Gus Luken akan menyampaikan hasil ketikan Word pada bab 4 hasil penelitian dan pembahasan. Seperti yang sudah saya sampaikan kemarin, bahwa setelah kita menetapkan judul, kita mengkaji teorinya, kemudian kita merencanakan tindakannya. Nah, 1 minggu, 2 minggu kemudian kita melakukan action, yaitu mulai dari pelaksanaannya. Nah, setelah kita laksanakan, ternyata hasil tindakan pada siklus 1 sudah bisa kita deskripsikan. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan, kita menulis penelitian tindakan kelas, melaporkan hasilnya. Maka pada kesempatan ini mari kita bersama-sama membahas tentang bagaimana menuliskan hasil penelitian ini, yang pada bab 4 akan kita laksanakan bersama. Saudaraku, saya mulai. Mari kita lihat judul kita masing-masing. Di awal kemarin, kebetulan judul saya adalah peningkatan kemampuan menulis teks pidato persuasif pada siswa kelas 9G SMP Negeri 1 Pace. Tahun pelajarnya adalah tahun ini, 2021-2022. Saudaraku, data awal sudah kita munculkan di bagian pendahuluan kemarin. Sehingga setelah kita melakukan kegiatan tindakan pada siklus 1, yaitu penggunaan model pembelajaran School Visit Online, ini di judul saya, maka hasilnya bisa kita lihat pada deskripsi berikut ini. Kita lihat, saudaraku. Mungkin kita bisa memulai dengan deskripsi berikut. Hasil tindakan tiap siklus. Nanti di bab 4 ini ada setidaknya ada 2-3 bahasan, yaitu A, hasil tindakan tiap siklus, kemudian B, pembahasan seluruh siklus. Nah, pada poin A, hasil tindakan tiap siklus, ini akan kita munculkan. Yang pertama adalah sajian data siklus 1 beserta perbandingannya dengan data awalnya. Kemudian yang kedua, sajian data siklus kedua beserta perbandingannya dengan data siklus 1 ini. Ya, mari kita lihat bersama-sama. Untuk tabel, ini kita tuliskan tabel yang kedua. Mengapa? Karena di tabel ada sebelumnya adalah jadwal penelitian. Nah, tabel kedua saya munculkan tertulis data nilai tes akhir siklus. Nah, ini kita munculkan sebelumnya dengan deskripsi 1, sajian data siklus 1. Keterangannya, setelah diberikan tindakan pada siklus 1, maka dibandingkan dengan data sebelum penelitian, dapat diketahui hasil kemampuan menulis teks pidato persuasif pada siswa kelas 9G SMP Negeri 1 Pace sebagai berikut. Nanti yang miliknya Bapak Ibu sesuai dengan judulnya masing-masing. Tinggal menyesuaikan saja. Oke. Data siklus 2, siklus 1. Ini siklus 1 ya. Tabel 2, data nilai tes akhir siklus 1. Di tindakan kita setelah melakukan action atau guru melakukan action di kelas, memberikan penjelasan sesuai dengan model pembelajarannya, maka kita melakukan tes hasil akhir
siklus 1. Setelah kita tes, ternyata kita masukkan di tabel ini hasilnya. Rata-rata kelasnya bagaimana, yang berhasil berapa orang, kemudian presentasi keberhasilannya berapa. Kita lihat pada tabel ini dengan membandingkan data siklus awalnya. Oke. Baik, kita olah tahun 2021 ini. Data awalnya rata-rata kelasnya adalah 71,1. Sedangkan siklus 1 yang sudah kita laksanakan minggu ini kemarin adalah 77,8. Ini jelas ada peningkatan, dilihat dari angka ini. Yang berhasil data sebelum penelitian atau data awalnya 13 siswa. Sekarang setelah adanya pembelajaran dengan model school visit online, siklus 1 hasilnya 22 siswa berhasil. Berarti ada peningkatan ini. Demikian pula persentase keberhasilan data awal minggu lalu adalah 40,6% dari sejumlah 32 siswa. Sementara hasil yang sekarang pada siklus 1 mencapai 68,8%. Lalu kita deskripsikan gambar tabel tersebut. Ya. Gambar tabel tersebut kita deskripsikan, saudaraku. Oke. A. Hasil belajar siklus 1, belajar siswa siklus 1. Nomor 1, hasil dari pelaksanaan penelitian tindakan pada siklus 1 ini berdasarkan tabel 2 di atas dapat dinyatakan bahwa ada peningkatan prestasi belajar siswa dari data awal rata-rata 71,1 menjadi 77,8. Berarti ada kenaikan nilai siswa, nilai sebesar 6,7 nilai. Ini rata-rata kelas. Rincian hasil belajar siswa pada 9G dalam menulis teks pidato persuasif, ini sesuai dengan tabel ini, sesuai dengan angka nilai rinciannya adalah sebagai berikut. Dari sejumlah 32 siswa, ada 4 siswa mendapat nilai 90. Keterangannya tuntas. Karena yang kita katakan tuntas, minimal nilainya adalah 75 sesuai dengan apa yang tertulis pada indikator keberhasilan bab sebelumnya. Oke, ada 6 siswa mendapat nilai 85, keterangannya tuntas. 8 siswa mendapat nilai 80, tuntas. 4 siswa mendapat nilai 75, tuntas. 8 siswa mendapat nilai 70, tidak tuntas. Dan 2 siswa mendapat nilai 60, tidak tuntas. Nah, ini ada 4 tambah 6, ada 10, 10 ada 8, berarti 18. 18 tambah 4, 22 siswa tuntas seperti yang tertera pada tabel 2 di atas ini. Oke. Lalu kita lanjut deskripsi poin 3. Nah, kita lanjutkan keterangannya. Perkembangan nilai siklus 1 dibanding dengan nilai kegiatan sebelumnya atau prasiklus atau data awal yang saya maksud tadi menunjukkan peningkatan sebagai berikut. Ada 3 kolom ini seperti yang ada tabel di situ. A. Nilai rata-rata meningkat 6,7 nilai dari 71,1 hasil prasiklus atau data awal menjadi 77,8 pada siklus 1 ini. B. Jumlah siswa berhasil meningkat 9 siswa dari 13 data awal atau prasiklus menjadi 22
siswa pada siklus 1 ini, kan gitu. Dan yang C, persentase keberhasilan meningkat 28,2% dari data awal 40,6% pada data prasiklus menjadi 68,8%. Nah, ini uraiannya seperti itu. Lalu kita tambah deskripsi lagi. Berdasarkan hasil analisis di atas, dapat direfleksikan bahwa penerapan pembelajaran school visit online, maksud saya yang sesuai dengan judul kita masing-masing ini, yang dikembangkan pada siklus 1 belum berhasil, sehingga belum berpengaruh positif terhadap kemampuan siswa dalam menulis teks pidato persuasif. Dengan demikian, perlu ada revisi sebagai langkah tindak lanjut pengembangan penerapan model pembelajaran school visit online. Pada siklus 1 ini, jumlah siswa berhasil baru mencapai 68,8% atau 22 siswa. Sedangkan yang belum berhasil masih 31,2% atau 10 siswa. Padahal dalam indikator keberhasilan itu dianggap berhasil ya apabila bisa mencapai 85%. Nah, ini baru 68,8%. Artinya kegiatan siklus 1 belum berhasil. Ke-10 siswa tersebut, artinya yang belum berhasil, ketidakberhasilannya karena proses pemahaman terhadap materi pokok menulis teks pidato persuasif. Proses pemahamannya masih belum tinggi. Oleh karena itu, pada siklus 2 perlu adanya penambahan atau penajaman teori tentang cara memahami dan menulis teks pidato persuasif yang memadai. Ini solusinya. Kedua, oke, kita lihat poin yang B, bagaimana keaktifan siswanya. Nah, oke, saudaraku, evaluasi keaktifan siswa, hasil kegiatan keaktifan siswa selama kegiatan belajar mengajar berlangsung dengan pembelajaran yang menggunakan model pembelajaran school visit online sesuai dengan model kita masing-masing pada judul ya, adalah sebagai berikut. Oke. Kita lihat ada tabel 3. Tabel 2 tadi terkait dengan hasilnya, nilainya, prestasinya. Nah, sekarang tabel 3 terkait dengan bagaimana action siswanya, bagaimana prosesnya, begitu. Oke. Hasil tabel 3, hasil keaktifan siswa pada siklus 1, di sana ada kolom, keterangannya adalah pertama, antusias siswa dalam PBM-nya bagaimana. Kita bandingkan data awal dengan siklus 1. Siswa aktif bertanya bagaimana, yang aktif menjawab seperti apa, kemudian yang aktif mengerjakan tugas berapa orang, yang aktif mendengarkan ataupun yang aktif bekerja sama bagaimana. Keenam aspek ini adalah aspek keaktifan siswa dalam diskusi ataupun keaktifan siswa selama pembelajaran berlangsung. Kita bandingkan data awal dan data hasil siklus 1. Ternyata perbandingannya jelas ada peningkatan. Di data awal ada 12 siswa, di data siklus 1 ada 26. Presentasinya mencapai 81,3%. Ini semangatnya siswa. Di data awal yang aktif bertanya hanya 3 siswa, di data siklus 1 sudah meningkat menjadi 7 siswa. Presentasinya jelas ada peningkatan. Di data awal siswa aktif bertanya hanya 4, di siklus 1 sudah meningkat 2 kali lipat,
yaitu 8. Yang mengerjakan tugas yang aktif 18 pada data awal, pada siklus 1 29. Ada peningkatan juga. Siswa yang aktif mendengarkan 29 pada siklus 1, pada data awal maksud saya, 29 pada siklus 1. Oh, tetap ini tidak ada, ya semuanya mendengarkan, berarti masih ada 3 yang tidak mendengarkan. Siswa aktif bekerja sama di data awal 29, di siklus 1 30, ada kenaikan 1% ya, 1 siswa. Nah, kita terjemahkan berdasarkan hasil pengamatan pada siklus 1 kualitas belajar melalui penerapan model pembelajaran school visit online menunjukkan kenaikan presentasi sebesar 16,7%. Dari data awal 50,0% menjadi 66,7% siswa telah aktif dalam pelaksanaan PBM atau diskusi kelompok dengan baik. Nah, ini saudaraku untuk hasil kegiatan siklus 1. Jadi saya ulangi, pada bagian bab 4 ini secara urut kita mendeskripsikan A. Hasil tindakan tiap siklus. Nah, tadi kita baca tabel prestasinya. Nih, sudah, kemudian kita baca, kita deskripsikan tabel keaktifan siswanya. Baru pada tingkatan siklus 1. Setelah itu nanti kita melakukan penelitian lagi. Kita ada action yang kedua sesuai dengan RPP yang ada, yang direncanakan. Setelah itu baru evaluasi lagi pada tes akhir siklus kedua. Ini sementara siklus 1 penjelasannya saya cukupi sekian. Setelah itu nanti akan kita kembangkan bagaimana kita menuliskan hasil dan proses pada kegiatan siklus kedua. Terima kasih saudaraku, mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan saudaraku, rekan-rekan guru untuk melaporkan hasil penelitian tindakan kelas secara sederhana. Oke, mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.